Salam jumpa kakak-kakak dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sangat mengharap bersama kakak-kakak tetap semangat untuk mempersiapkan bahan ajar untuk adik-adik yang mau kita layani. Pada saat ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema berkat dari hikmat yang diambil dari bahan bacaan Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 18. Bersama dengan kita sudah hadir para narasumber. Satu, Kak Pendeta Hendra yang akan menolong kita untuk menemukan pesan-pesan Alkitab dalam bacaan Amsal 3 ayat 1 sampai 18. Lalu kemudian ada Kak Deborah, ada Kak Purnawan, dan ada Kak Windy yang akan menolong kita untuk menggali ide-ide yang akan memperlengkapi kita untuk menyampaikan pesan Alkitab itu kepada setiap kelas. Kita mau memulai saja persiapan kita pada saat ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau bersama-sama mempersiapkan bahan ajar bersama dengan anak-anak-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong kami, menolong setiap narasumber yang boleh memperlengkapi setiap kami, sehingga kami boleh ditolong untuk mengajar kepada adik-adik kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari, Kak Hendra. Terima kasih, Pendeta Santi. Salam kakak-kakak semua, dimanapun kakak berada saat ini. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama mempelajari bagian firman Tuhan. Dan bahan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik ini adalah bahan yang unik, karena mungkin biasanya kita memberikan kisah-kisah naratif, cerita-cerita, tapi kali ini kita akan membahas satu kitab hikmat, yaitu Amsal. Dan kita akan membuka firman Tuhan, dan hari ini kita akan membaca dari Amsal, pasalnya yang ke-3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semua, kakak-kakak, berkat dari hikmat. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Inilah bacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kitab Amsal merupakan kitab yang membicarakan hikmat dalam bentuk puisi atau tamsil, sesuatu yang mengandung cerita atau pesan tertentu. Ya, kitab ini hendak mengajarkan satu
pesan kuat yang sebenarnya menjadi fokus dari si penulis ini. Kita yang membaca kitab Hikmat dibimbing untuk membangun kehidupan jauh lebih baik. Ya, uniknya, hikmat semacam ini dalam Amsal ini sebenarnya muncul dari pengalaman si penulis sendiri, dari pengalaman kesehariannya dalam relasinya dengan Tuhan. Jadi ada banyak sekali hal-hal berkenaan dari pengalaman kehidupan sang penulis, lalu dia mau mengajarkan kepada para pembacanya bagaimana pentingnya berelasi dengan Tuhan, bagaimana pentingnya untuk menjalani keseharian dengan hal-hal yang pernah ia alami, dan ia meyakini ini penting untuk ia sampaikan. Dan bahan firman Tuhan yang kita sama-sama bahas pada saat ini adalah bagian yang sangat-sangat menurut saya penting untuk kita coba selidiki bagian per bagian supaya kita mendapatkan sesuatu yang penting nih, yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik yang kita layani. Saya mau mengajak kita melihat ayat yang pertama. Kalau kita melihat ayat yang pertama, dan kita melihat ayat yang ke-11 dan 12, ada satu hal yang penting yang disebutkan dalam bacaan firman Tuhan kita ini ya. Kita melihat dalam teks firman Tuhan disebutkan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Hai anakku. Di ayat 11 kembali ada disebutkan, "Hai anakku." Bahkan di ayat 12 disebutkan secara spesifik, Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada yang disayanginya. Jadi bagi saya dalam teks firman Tuhan bagian ini terlihat sekali bahwa ini adalah nasihat seorang ayah yang juga sekaligus guru yang dia sampaikan kepada anaknya. Jadi sapaannya itu dekat banget ya, "Hai anakku." Jadi setiap kita yang membaca juga teduh ya, nggak kayak mungkin relasi Allah Bapa dalam kitab-kitab Perjanjian Lama misalnya, dalam kitab Kejadian, Keluaran ya, Tuhan tuh agung sekali, dan lalu ada umat yang disampaikan pesan dari perantaran Musa misalnya. Itu tuh suasananya agung, sakral ya, penuh dengan ketegangan begitu. Tapi yang ini tuh begitu dekat. "Hai anakku," ada relasi yang dekat. Jadi ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh sang ayah ini, yang adalah juga guru dalam konteks bacaan kita ini. Dia mau menyampaikan kepada anaknya. Nah, maka kalau kita melihat teks firman Tuhan yang kita baca ini, setelah ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, ada pengapit dari teks ini ya. Kalau ayat yang 11 dan ke bawahnya lagi itu ada pesan khususnya. Maka dia berulang mengatakan, "Hai anakku." Ayat 11 dalam episode yang baru begitu, "Hai anakku" lagi. Jadi ini adalah pesan yang bisa kita coba rangkum dalam teks firman Tuhan kita. Maka saya mengajak kita melihat ayat 1 sampai dengan 10 dulu ya kakak-kakak. Mari kita melihat ayat 1 sampai dengan 10. Kalau kita melihat ayat 1 sampai dengan 10, maka kita akan menemukan pola yang serupa nih. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia sangat tepat ya, berkat dari hikmat. Jadi ada hal-hal yang dipilih oleh seseorang untuk menjalankan hidupnya dan berpaut pada hikmat ilahi itu akan berdampak pada kehidupan yang penuh berkat. Apa itu? Mari kita melihat pembagian yang saya coba lihat dalam teks kita ini ya. Jadi kalau kita melihat ayat 1 dibanding dengan ayat 2, itu ada hubungannya tuh ya. Jadi hikmatnya di ayat 1, berkatnya di ayat 2. Juga pola-pola yang serupa. Di ayat-ayat ganjil hingga ayat yang ke-10 itu adalah hikmatnya. Berkatnya adalah bagian-bagian ayat-ayat yang genap itu. Coba perhatikan kakak-kakak. "Hai anakku," ayat 1 ya, "janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu melihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Jadi dampak dari seseorang yang tidak melupakan ajaran-ajaran sang guru ini, maka ia akan panjang umur dan lanjut usia. Langsung kan kita mungkin teringat ya, dengan perintah Tuhan, salah satu bagian perintah Tuhan adalah hormatilah orang tuamu, maka akan lanjut dan panjang umurmu. Nah ini sangat akrab pada orang-orang pada zaman itu, bahwa ini adalah pesan yang penting nih, mengikuti ajaran para orang tua, mengikuti ajaran sang ayah dalam konteks Amsal ini ya. Ayat yang ketiga, kita melihat, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada leher
lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ingat, kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Langsung membawa kita pada pesan, misalnya di dalam Ulangan 6 ya, ketika ada perintah Tuhan, ajarkanlah berulang-ulang kepada anakmu, ikatkanlah itu pada dahimu, ya, pada lenganmu, pada tiang pintumu, dan seterusnya. Itu langsung melekat bahwa benar ini ajaran-ajaran sang ayah, ajaran-ajaran orang tua itu harus diikuti. Apa dampaknya? Ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kata maka menunjukkan dampak dari apa yang dilakukan pada ayat yang ketiga. Demikian juga dengan ayat yang kelima. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, akuilah dia pada ayat yang keenam. Maka, ayat yang keenam selanjutnya, ia akan meluruskan jalanmu. Maka ini adalah dampak dari hal-hal yang dilakukan. Ayat 7, takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan, menyegarkan, baik tubuhmu maupun tulangmu. Ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka, disebutin begitu ya. Jadi hikmat memang ada berkatnya. Jadi kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berkat dari hikmat, rasanya sangat tepat sekali menunjukkan bahwa apa-apa yang diajarkan oleh sang ayah ini dalam keseharian para orang-orang pembaca Amsal ini, maka dia akan diyakinkan bahwa ada karunia-karunia berkat Tuhan. Sekali lagi dalam teks firman Tuhan kita tadi dikatakan, hai anakku. Ayat 1 ada sampai dengan ayat 10, lalu pada masuk ke ayat yang ke-11 disebutkan juga, hai anakku. Sekali lagi ya, ada hai anakku. Jadi ini bagian yang diulang lagi untuk menegaskan sang pemberi Amsal ini, nasihat-nasihat ini, hikmat ini adalah orang yang rindu berelasi dengan dekat dengan para pendengarnya. Apa yang ia sampaikan pada ayat yang ke-13 dan selanjutnya, setelah ia kembali menegaskan soal posisi dirinya sebagai ayah. Mari kita melihatnya. Di ayatnya yang ke-13, dan menurut saya mengapit ayat-ayat yang ke-14 sampai dengan 17 dan ditutup dengan ayat 18, penekanan soal berbahagia. Berkatnya adalah berbahagia. Apa yang disebutkan dalam teks firman Tuhan kita ini? Bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Apa yang harus dilakukan adalah ayat 14 sampai dengan 17. Ia akan mendapatkan banyak hal ya. Berbahagia itu kenapa? Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, ia lebih berharga dari permata, panjang umur, kehormatan ia miliki, jalannya penuh dengan bahagia. Kalau kita lihat kata-katanya, maka kita menemukan kembali pengulangan dari beberapa bagian di ayat yang pertama sampai dengan 10. Soal dipandang manusia dan dipandang Tuhan, soal meluruskan jalan, soal panjang umur, soal keberhargaan, itu sebenarnya hal-hal yang sangat-sangat kuat disampaikan oleh penulis Amsal ini. Dan dia kembali menutup pada ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut kembali berbahagia. Jadi ini bagian yang penting sekali ngomong soal berbahagia. Seorang yang memiliki hikmat, ia akan berbahagia. Kakak-kakak yang terkasih, pesan utama dari semua yang disampaikan dalam ayat 1 sampai dengan 18 adalah ada berkat dari hikmat. Dan hikmat itu berpaut pada bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang begitu dekat seperti ayah dengan anaknya. Dan seorang anak yang tahu ayahnya ini adalah pemberi nasihat yang baik dan memberikan kebaikan, maka dia akan menurutinya. Dia tidak akan meninggalkannya, dia akan terus akui dia sebagai ayahnya, dan terus mau mengikuti jalan-jalannya. Maka kita akan menyampaikan kepada adik-adik satu pesan kuat. Ini seperti pengulangan dari pesan-pesan yang mungkin kakak-kakak sudah sampaikan di beberapa minggu sebelumnya. Kan bahan-bahan pengajaran yang kita sampaikan itu mengandung begitu banyak pesan, begitu banyak hal yang harus dilakukan oleh adik-adik ya. Maka ini menjadi penting untuk kita kembali segarkan. Apa saja sih yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya ya, untuk membuat
bagian firman Tuhan dalam Amsal 3 ini benar-benar hidup. Kenapa? Karena adik-adik sebenarnya udah mendapatkan banyak pesan, dan tinggal ayo lakukan. Kakak sebagai kakak nih ya, kalau dalam Amsal disebutkan sebagai ayah kepada anaknya, juga rindu supaya adik-adik menjalankannya. Firman Tuhan pada kali ini kita mau sampaikan ketiga kelas yang berbeda dengan beberapa penekanan. Pada adik-adik kelas balita, anak mengetahui bahwa Tuhan seperti orang tua. Ya, sekali lagi dalam teks firman Tuhan disebutkan, hai anakku ya. Jadi seperti orang tua yang ingin anaknya mengingat ajaran-ajaran Tuhan, mengingat ajaran-ajaran yang sudah disampaikan. Banyak nih pesan sekolah minggu, mungkin kita bisa refresh lagi. Nanti pasti ada ide-ide menarik dari kakak-kakak yang memberikan ide nih. Dia kelas kecil ayat 1 sampai dengan kelas 1 sampai dengan 3 SD, anak mau memilih untuk mengingat dan menjalankan ajaran Tuhan. Karena apa? Karena menyenangkan ya. Jadi bukan karena terpaksa, karena takut ya. Tapi relasi dekat dengan ayah ini, dengan sang pemberi wejangan ini, dia membuat, aduh pasti menyenangkan menjalankan semua ajaran-ajaran Tuhan ini. Dan yang terakhir, kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD, anak mau berkomitmen. Sekali lagi, komitmen ini high thinking order. Kita mau mengajak anak-anak untuk menunjukkan satu tekad tertentu untuk taat kepada ajaran Tuhan, melalui perintah orang tua mungkin, guru, atau otoritas tertentu yang ada pada lingkungan terdekat anak pada saat itu. Inilah yang jadi bahan ajar kita yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Silakan, Pendeta Sandi. Nah, jadi anak-anak diajak untuk menentukan pilihan di antara macam-macam nih yang menjanjikan ya. Kan bisa macam-macam yang menjanjikan buat anak-anak. Nah, yang paling penting, bahkan yang paling utama itu adalah hikmat. Ya, yang paling penting adalah hikmat yang harus mereka pelajari, mereka latih, mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Baiklah, Kak Hendra, kita mau dengar saja langsung dari Kak Deborah yang akan menolong kita untuk melihat ada ide-ide apa yang menarik nih, agar pesan ini bisa disampaikan kepada adik-adik kita kelas batita dan balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Halo kakak-kakak, masih dalam program persiapan guru sekolah minggu bersama dengan kita sudah hadir Kak Deborah dari GKI Rungkut Asri Surabaya yang akan menolong kita untuk menemukan ide-ide untuk kelas batita dan balita. Mari Kak Deborah. Ya, kali ini saya akan menyampaikan untuk anak balita ya, anak kelas kecil. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini PowerPoint-nya. Judulnya Berkat dari Hikmat, diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 18 untuk anak kelas kecil atau kelas batita balita. Yang kita perhatikan tentu saja adalah pertama tujuannya dulu. Tujuannya agar apa nih? Agar anak mengetahui bahwa Tuhan itu seperti orang tuanya yang ingin anaknya untuk mengingat ajaran Tuhan. Jadi Tuhan mau anak-anaknya selalu mengingat ajarannya dalam hidup mereka sehari-hari ya. Seperti itu. Dan saya langsung ambil ayat yang kelima. Ya, jadi karena ayatnya panjang dan ini kita untuk anak
balita, ambil saja langsung pilih salah satu ayat yang mengena dengan tujuannya ya. Saya ambil untuk ayat kelima, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Yang pertama adalah pembukaan seperti biasa, gimana agar lebih menarik ke anak-anak dan anak-anak fokusnya ke kita. Jadi ceritanya ini metode yang saya gunakan adalah bercerita dengan menggunakan boneka gitu ya. Boneka bisa teman-teman perankan secara langsung seperti ventriloquist gini, atau minta bantuan dari teman GSM lain untuk masuk Zoom utuh boneka gitu ya. Jadi kelihatan boneka full, itu juga bisa. Nah, sebelum ke boneka, kita mau ice breaking dulu permainannya tentang memory game, yaitu tentang mengingat, karena kata kuncinya adalah mengingat ajaran Tuhan. Nah, ini mengingat dulu, mengingat apa sih? Jadi nanti anak-anak diminta untuk memperhatikan, di layar itu ada 3 gambar ya, ada 3 gambar, tuh, minta anak-anak tuh sebutkan, ada apa aja ya di situ? Ada anjing, oke, betul. Yang kedua ada apa? Burung, betul. Ketiga ada apa? Kucing, sip, oke, bagus. Ada anjing, ada burung, ada kucing. Sekarang next, kakak mau kasih lagi gambar. Wow, kayaknya ada yang kurang nih, gitu. Apa ya yang kurang? Kan mereka harus mengingat tuh tadi ada apa aja, yo ada anjing, ada kucing, berarti kurang apa? Misalnya mereka jawab burung, coba kita lihat benar nggak? Wah, benar, jawabannya adalah burung, gitu. Oke, bisa selanjutnya lagi, misalnya mau di ini lagi ya, buah-buahan di sini saya pakai ada pisang, ada stroberi, ada orange gitu ya, ada jeruk gitu. Jadi oke, diingat-ingat ada pisang, ada orange, ada jeruk, ada stroberi. Yo, wah kurang apa nih berarti? Ayo ingat-ingat kan gitu kan. Lalu oke. Kalian betul hebat gitu ya. Dan nah, ini untuk masuk ke cerita bonekanya. Oke, kita lihat lagi di layar. Ayo ya, lihat lagi nih. Terakhir nih di layar nih. Ada siapa itu? Ada mama. Kalau misalnya mereka belum bisa membaca, kita ajarin mama, mama. Lalu ada boneka papa, papa. Nah, ini adalah tokoh boneka yang akan kita keluarkan nanti di saat bercerita. Ini, oh yang terakhir nih, yang ketiga ada Bonbon. Siapa teman-teman? Coba disebut lagi namanya Bonbon. Jadi Bonbon, oh dia udah masuk nih, tahu nih, oh bonekanya namanya Bonbon, kayak gitu. Sekarang coba yuk kita lihat layar lagi yuk. Ada mama, ada papa, sama ada siapa? Wah, ada yang kurang teman-teman. Siapa ya? Misalnya mereka kan menjawab Bonbon, Bonbon gitu kan. Nanti, waduh, kita cari yuk, kita cari. Wah, mana ya si Bonbon? Waduh, kurang Bonbon ini. Bonbon mana? Ada yang lihat gak teman-teman? Ada Bonbon gak? Ada Bonbon gak? Gitu, oke. Kalau misalnya ada GSM lain yang bisa memainkan boneka, lalu bikin ada zoomnya khusus, tulis namanya Bonbon, itu nanti dia nongol gitu, bagus ya. Nah, dari situ nyari-nyari bonbon itu barulah masuk ke ceritanya gitu, memanfaatkan bonbon yang tidak ada, anak diarahkan untuk mencari bonbon dan ketika bonbon muncul mulai memperhatikan bonbon. Jadi gunakan boneka laki-laki atau perempuan ya, lalu dia akan masuk dalam Zoom. Nanti biarkan boneka itu bercerita. Jadi ceritanya bonbon tuh terlambat masuk ke sekolah minggu Zoom ini. Ya, karena apa? Nah, karena apanya itu adalah cerita yang simple, teman-teman bikin yang sederhana, tetapi yang berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang mengingat ajaran Tuhan. Nanti saya kasih salah satu contoh ceritanya ya. Jadi nanti si Bonbon bisa masuk seperti ini ya. Lebih baik sih pakai ada yang lain lagi gitu ya, yang masuk. Nah, dia akhirnya Bonbon bisa masuk. Bonbon, kamu dari mana aja? Aduh, maaf Kak Bobo. Tuh, teman-teman udah nungguin loh dari tadi. Iya, maaf. Maaf, aduh, Bonbon terlambat. Kak Bobo, aduh, Bonbon gak punya badan. Mana Kak Bobo, badannya Bonbon gak ada. Itu tuh
kamu bajunya warnanya hijau, makanya itu nggak kelihatan. Kan Kak Bobo pakai green screen. Oh gitu ya. Iya, sekarang kamu cerita, kenapa kok kamu tadi terlambat masuk Zoom? Tuh teman-teman udah pada tadi pada nyariin mana bonbon, mana bonbon. Oh maaf ya teman-teman. Jadi gini ceritanya. Mau dengerin gak ceritaku? Mau kan teman-teman dengerin ceritanya bonbon? Siapa yang mau dengerin ceritanya bonbon, gitu kan? Nah, oke, lalu nanti dimulai nih bercerita, ya. Kalau bisa pasang virtual background yang sesuai dengan cerita bonbon. Jadi ini saya memosisikan bahwa si bonbon ini terlambat masuk Zoom sekolah minggu itu karena dia semalam itu tidak sempat charge gadgetnya, mengisi daya gadgetnya. Jadi gadgetnya itu yang mau dia pakai tuh untuk Zoom sekolah minggu mati. Kenapa? Karena semalam mati lampu. Jadi nanti mulainya nanti bonbon itu sapa teman-teman dulu yang seperti tadi, baru kemudian dia bercerita. Semalam itu mati lampu, bonbon ketakutan Kak Bobo gitu, bonbon ketakutan teman-teman. Nah nanti ketika dia mati lampu gitu, dia cerita, biarkan jangan hanya GSM kita dan boneka saja yang berbicara, tetapi sebentar Kak Bobo tanya dulu ya sama teman-teman di depan, teman-teman ada nggak yang pernah rumahnya pernah mati lampu gitu, ada, angkat tangan. Nah nanti, Wah sama Bang. Iya sama. Wah tahu nggak? Gelap ya kan teman-teman? nah iya gelap. Nah nanti di situ biarkan anak-anak mengungkapkan pengalaman mereka ketika mati lampu, lalu tanyakan perasaan mereka ketika mati lampu. Nah kalau sudah, oke lanjut Bon, terus kenapa? Apa yang terjadi? Gini Kak. Nah, kemudian dia bercerita bonbon itu ketakutan saat mati lampu karena dia sedang ada di dalam kamar, misalnya lagi baca. Dan kemudian kebetulan dia sendiri, mamanya nggak di kamar. Lalu dia nangis, dia teriak-teriak cari mamahnya. Padahal mamamu kemana, Bon? Mama lagi nyari lilin buat bonbon. Terus bonbon ngapain? Teriak. Bonbon. Mama. Oh gitu ya. Oke. Bonbon jadi teriak-teriak ya, jadi ketakutan. Nah ketika kalau sudah begitu, biarkan bonbon juga bercerita. Lalu mama ngingetin bonbon, mama nggak bolehin bonbon untuk berjalan di dalam gelap, tapi tetap ada di situ. Nah tapi kan bonbon ketakutan nih, jadi mama ingetin lagi, kalau kamu takut kamu harus apa, yo ingat siapa. Nah di situ nanti bonbon ungkapkan, oh iya aku kalau ke sekolah minggu itu selalu diajarkan untuk ingat Tuhan Yesus gitu. Kalau aku takut, aku harus berdoa sama Tuhan Yesus. Nah itu kan jadi ajaran masuk ya, mengingat ajaran Tuhan gitu. Aku harus berdoa, bonbon jadinya berdoa Kak Bobo. Teman-teman, bonbon berdoa supaya bonbon berani gitu. Terus bonbon ngapain lagi, Bon? Bonbon nyanyi. Oh gitu ya. Bonbon ngapain lagi selain berdoa? Oh supaya Tenang bonbon. Bonbon kan mati lampunya udah kemarin. Iya. Nah tenang, bonbon kemarin nyanyi apa? Nyanyi lagu sekolah minggu. Oh nyanyi lagu sekolah minggu. Supaya apa, Bon? Supaya bonbon gak takut, supaya bonbon semangat gitu teman-teman. Lagunya apa? Kamu nyanyi lagu apa waktu ketakutan itu mati lampu? Bonbon nyanyi lagu naik kereta api, tut tut tut. Si Bon. Lagu sekolah minggu, Bon. Naik kereta api. Yang bener, Iya ya salah. Bonbon nyanyi lagu ini. Nih dengerin ya. Dalam nama Yesus, gitu Kak, ada kemenangan. ya, wah hebat Bonbon. Bonbon takut, lalu Bonbon berdoa sama Tuhan dan Bonbon menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu ya. Ingat Tuhan ya bahwa Tuhan akan menolong Bonbon. Iya gitu kurang lebih. Oh iya bagus Bon. Wah hebat ya Bonbon ya. Nah nanti jadi arahkan aja ceritanya itu anak boneka itu mengingat ajaran Tuhan gitu ya, mengingat ajaran Tuhan dalam kondisi dia lagi ketakutan, misalnya dalam hal ini mati lampu gitu. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, dia berusaha menyanyi supaya hatinya tenang, ceria lagi walaupun dalam kondisi gelap, dan dia juga mendengarkan apa kata mamanya.
tidak berlari, tidak berjalan karena nanti dalam gelap dia bisa jatuh gitu. Oke, sampai akhirnya mamanya mendatangi dia sambil membawa lilin. Nah, di situ nanti itu ceritanya singkat aja seperti itu, teman-teman. Dan setelah itu baru ditarik pesannya dari cerita Bonbon tadi. Sama loh seperti hari ini firman Tuhan mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi selalu ingat ajaran Tuhan dalam hidup sehari-hari, dilakukan dalam hidup sehari-hari. Bonbon tuh ingat ajaran Tuhan dengan cara gimana dia berdoa saat ketakutan, dia berusaha selalu semangat, ceria, menyanyikan lagu sekolah minggu, dia mendengarkan apa kata mamahnya, waktu mati lampu dia nggak berlari, ya, dia sehingga dia nggak jatuh. Itu semua untuk kebaikan Bonbon ya. Jadi yang sederhana untuk anak kelas TK, kelas kecil biasanya seperti itu. Rajin berdoa, sayang mama papa, rajin ikut sekolah minggu, dan seperti itu. Teman-teman kalau mau menggunakan boneka, mungkin nanti namanya bisa dipilih nama yang unik gitu ya, yang tidak sama dengan nama anak-anak sekolah minggu yang teman-teman ajar. Kayak misalnya tadi saya memberi contoh memberi nama boneka saya Bonbon, ya jarang namanya ada gitu di anak-anak sekolah minggu, dan itu unik sehingga dia bisa diingat oleh anak-anak gitu. Nah, lalu kemudian aplikasi dan aktivitas ini digabung ya dengan cara tujuannya tetap sama, yaitu bagaimana anak nanti diajak lewat aktivitas ini untuk mengingat ajaran Tuhan. Ini menggunakan Wheel of Names ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang sudah tahu dan sering menggunakan. Anak-anak paling suka pakai ini. Jadi nanti itu disediakan 3 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar anak yang sedang memegang Alkitab. Ketika anak mendapatkan gambar ini, anak harus menyebutkan satu hal, perbuatan atau tindakan mengingat ajaran Tuhan. Apa sih mengingat ajaran Tuhan tuh seperti apa? Kamu rajin apa gitu. Jadi dia menyebutkan ya. Nah, yang kedua adalah gambar anak sedang menyanyi. Berarti nanti ketika yang terpilih gambar anak sedang menyanyi, anak diminta untuk menyanyikan lagu sekolah minggu. Karena di dalam lagu sekolah minggu itu kan ada ajaran-ajaran Tuhan, tentang Tuhan gitu ya. Jadi anak-anak bisa juga memahami, mengingat, mengetahui ajaran Tuhan itu dari lagu-lagu sekolah minggu. Nah, yang ketiga ini sebenarnya tambahan supaya lebih fun lagi kalau dapat gambar anak yang ketiga ini yang sedang lompat. Oke, semuanya berdiri gitu, atau anak yang ditunjuk itu untuk bermain ini berdiri dan dia bertugas untuk lompat 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 ya gitu. Jadi lebih fun gitu. Nah, ini jadi saya beri contoh dulu ya. Wheels of Names itu seperti ini teman-teman ya. Ini nanti di sini banyak iklan-iklan, jadi pastikan ketika kita sudah mempersiapkan ini, iklannya di close dulu, lalu di sebelah sini kita bisa kasih nama, kalau mau kasih nama, atau ini gambar ya. Lalu dibikin aja full screen seperti ini, misalnya, oke, yuk semuanya, siap-siap ya aktivitasnya. Kalau gambarnya memegang Alkitab, kamu harus menyebutkan ajaran Tuhan itu seperti apa. Misalnya contohnya, kalau menyanyi, nanti menyanyi, melompat ya. Misalnya, yuk kita hitung 1, 2, 3, bareng-bareng semuanya harus kompak. 1, 2, 3, baru diputar. Berarti dapat. Oke, dapatnya di sini adalah gambar anak memegang Alkitab. Jadi minta anak-anak, ajaran Tuhan seperti apa ya? Kira-kira Tuhan mau kita menjadi anak yang seperti apa? Nanti mereka nyebut Deborah apa gitu. Lalu kamu Mira apa? John, kamu apa? Rajin berdoa, rajin sekolah minggu, sayang mama apa? Nanti banyak seperti itu. Nggak apa-apa, diarahkan untuk anak usia segitu, diarahkan ajaran Tuhan itu seperti apa, sambil diingatkan, diarahkan, jawabannya nggak masalah ya. Oke, nanti ketika didapatnya, coba kita coba lagi ya sekali lagi. Ketika dapatnya
Ah, ini dapatnya ini lagi ya. Nanti kita bisa coba ya, bisa diatur untuk gimana caranya untuk dapat misalnya kita dapat yang bernyanyi. Oke, kalau bernyanyi kita mau nyanyi apa ya? Misalnya anak-anak kan ada yang suka usul gitu ya, dari terbit matahari. Oke, nggak apa-apa, yuk kita semua nyanyi dari terbit matahari gitu. Nanti kalau dapat gambar yang anak lompat, yuk kita lompat 5 kali, ye ceria gitu ya. Jadi sederhana aja, simple aja ceritanya yang disampaikan, metodenya. Ceritanya mau seperti apa sebenarnya saya serahkan lagi ke teman-teman. Itu ada contoh dari saya. Yang penting pilihlah cerita yang sederhana, yang simple, yang anak-anak banget, relate banget dengan anak-anak balita ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam cerita itu ada momen di mana oh iya, aku harus selalu rajin berdoa, ingat ajaran Tuhan aku, selalu rajin ke sekolah minggu, aku harus sayang mama papa, yang sederhana seperti itu. Bisa 5 menit sampai ya 10 menit, kemudian aktivitasnya juga dibuat bagaimana supaya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan kondisi sekolah minggu teman-teman, gitu ya teman-teman. Dan itu tadi usulan dari saya mengenai penyampaian untuk anak kelas kecil di minggu ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman GSM ya untuk mempersiapkannya, dan terima kasih. Terima kasih Kak Deborah untuk ide-ide yang menarik bagi adik-adik kita kelas batita dan balita. Kita mau langsung menuju pada Kak Purnawan yang sudah menyiapkan diri untuk menolong kita menemukan ide-ide yang menarik nih, agar pesan Alkitab ini sesuai dengan tema berkat dari hikmat dapat kita sampaikan untuk adik-adik kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, bersama dengan kita sudah hadir Kak Purnawan. Kak Purnawan ini berasal dari GKI Klaten dan aktif dalam renungan anak Footprint. Kita mau mendengar Kak Purnawan untuk bisa menolong kita melihat ide-ide yang menarik nih untuk adik-adik kita kelas kecil. Mari Kak Purnawan. Hai, senang sekali berjumpa dengan saya Purnawan Kristanto. Kali ini saya akan berbagi aktivitas untuk kelas 1 sampai kelas 3. Untuk kelas 1 sampai 3 ini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mau memilih untuk mengingat dan menjalankan ajaran Tuhan karena itu menyenangkan. Nah, untuk membuka cerita, saya menyarankan kakak-kakak menayangkan atau memutar video animasi yang dibuat oleh Google Map.
Video tersebut dapat diputar dengan link yang terdapat di dalam PowerPoint yang nanti akan dibagikan di Google Drive ya. Jadi kakak-kakak nanti dapat mendapatkan link yang ada di situ, tinggal mengunduh atau bisa juga langsung menayangkan sesuai dengan link yang tersedia di sana. Nah, dari sini kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa peta yang dibuat secara digital oleh Google Map ini sebenarnya menjadi pedoman bagi kita untuk menuju tujuan kita. Kalau kita mengikuti panduan peta tersebut, maka kita tidak akan kesasar, tidak akan tersesat, sehingga dengan demikian maka perjalanan kita akan menjadi lebih menyenangkan. Hati kita menjadi merasa tenang, dan karena merasa tenang maka perjalanan kita menjadi membuat kita bahagia. Nah, demikian pula Alkitab itu juga menjadi peta bagi kehidupan kita. Alkitab memandu kehidupan kita karena di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan yang berisi nasihat dan perintah yang bertujuan untuk membimbing kita ke dalam hidup kita ini. Nah, sampaikan kepada anak-anak bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kita tentang cara berkata-kata dan bertindak supaya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, kalau kita mau taat pada didikan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang memiliki akal budi, orang yang memiliki kecerdasan, orang yang menggunakan otaknya, sehingga orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan itu akan hidupnya diberkati atau bahagia. Ya, orang yang diberkati maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, itu sebabnya kita mengajak anak-anak untuk taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan atau peta untuk menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Nah, ketaatan itu yang akan membuat kita menjadi berbahagia atau diberkati oleh Tuhan. Nah, pada bagian ini kakak-kakak bisa menyampaikan object lesson, yaitu berupa air yang sudah diberi saus di dalamnya, ada dalam saus, dan saus yang ada di dalamnya ini dapat taat atau dia mau menuruti perintah kita ya. Contohnya ini dia akan menuruti perintah dari jari yang ada di sini ya. Saya berkata kepada saus yang ada di sini, "Hai saus, ikuti telunjuk saya. Kalau telunjuk saya ke bawah, maka kamu harus taat mengikuti telunjuk yang ada di tangan saya." Oke, siap? Yuk, kita mulai. Ya, ternyata di sini kita melihat bahwa si saus ini bisa turun sesuai dengan telunjuk yang ada di tangan saya ini. Nah, saya akan mengangkat tangan saya ini supaya diikuti oleh saus ya. Saus sekarang ikuti telunjuk ini ya, ke atas ya. Oke ya, sekarang ke atas, maka dia juga ikut ke atas. Kemudian sekali lagi, saus, aku memberi perintah kepadamu untuk mengikuti arah dari telunjuk ini. Ya, dia bisa turun sesuai dengan perintah. Saya berhentikan di sini, maka dia berhenti. Kemudian dia naik. Ya. Nah, begitu kita bisa menggunakan media ini sebagai object lesson. Nah, cara membuatnya itu adalah dengan memasukkan air ke dalam botol plastik yang bisa dipencet. Kemudian diisi dengan garam, larutan garam yang konsentrasinya tinggi, sehingga saus yang ada di sini, saus apa saja boleh, itu bisa mengapung ya. Yang penting bisa mengapung. Lalu bagaimana cara untuk membuat saus ini tenggelam? Dengan cara memencet botol yang ada di sini. Jadi botol plastik ini kita pencet. Kalau kita pencet maka dia akan turun. Ya, dia akan turun. Kemudian kalau botol ini saya lepaskan pencetannya, maka dia akan naik. Sehingga sebenarnya dia tidak mengikuti perintah jari saya, tapi dia sesuai dengan pencetan yang ada di sini. Tapi rahasia ini jangan disampaikan kepada anak-anak, supaya mereka taunya bahwa saus ini taat kepada perintah yang ada di jari saya ini. Nah, demikian untuk object lesson-nya. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, sampaikan kepada anak-anak bahwa
firman Tuhan itu mengajar kita dan mendidik kita supaya kita yang pertama ingat akan firman Tuhan. Kalau kita ingat pada firman Tuhan, maka umur kita menjadi panjang dan hidup kita menjadi damai sejahtera. Kemudian Amsal ini juga mengajarkan kepada kita supaya percaya kepada Tuhan. Kalau hidup kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan serius dengan kita. Dia akan bertindak sesuai dengan waktunya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, Amsal ini juga mengajarkan kepada kita supaya takut kepada Tuhan. Caranya dengan menjauhi kejahatan, dan yang keempat itu adalah dengan setia kepada Tuhan supaya kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu adalah bagian ceritanya. Sedangkan untuk bagian aktivitasnya itu kita nanti membuat semacam maze atau labirin yang bisa dibuat jalurnya oleh anak-anak, ya. Filenya atau materi digitalnya sudah ada di deskripsi. Nanti kakak-kakak bisa mengunduh pada bagian deskripsi di Google Drive, lalu disebarkan kepada anak-anak melalui WA gambar, atau juga di print. Kalau offline sekolah minggunya sudah onsite, bisa di print, kemudian anak-anak menggambar dengan spidol. Nah, caranya itu anak-anak membuat atau mencari jalur supaya mereka bisa sampai ke dalam Alkitab. Mulai dari pintu luar, mereka menggoreskan spidolnya, atau kalau masih online, itu dengan aplikasi editing video mereka membuat semacam garis yang mengikuti arah supaya sampai ke dalam lingkaran. Di dalam lingkaran ada Alkitab, di dalam lingkaran. Nah, setelah itu anak-anak mengumpulkan kata-kata yang dilewati oleh maze tadi, yang dilewati oleh garis tadi. Kata-kata itu kalau kemudian diurutkan akan menjadi sebuah ayat yang akan menjadi ayat hafalan, yaitu dari Amsal 3 ayat 11. Nah, kemudian anak-anak mengetikkan, kalau sudah online bisa mengetikkan jawabannya di chat atau di WA, dikirimkan kepada gurunya, atau kalau mengerjakan secara offline itu mereka bisa menuliskannya pada selembar kertas, yaitu di Amsal 3 ayat 11. Lalu setelah itu minta mereka untuk menghafalkannya, dan kalau perlu bisa mereka diminta untuk menghafalkan di depan kamera video, direkam, tapi sambil menutup mata. Nah, sampai di sini saran saya untuk aktivitas kelas kecil. Semoga ini bermanfaat bagi kakak-kakak. Sampai jumpa pada persiapan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Purnawan untuk ide-ide yang menarik ini. Kita mau langsung menuju, ada Kak Windy yang sudah bersiap untuk menolong kita melihat ide-ide untuk adik-adik kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak masih dalam persiapan guru sekolah minggu. Tadi kita sudah mendengarkan ide-ide yang menarik nih dari Kak Deborah untuk kelas Batita Balita, dari Kak Purnawan untuk kelas kecil. Sekarang kita mau dengarkan dari Kak Windy untuk bisa menolong kita melihat ide-ide menarik
bagi adik-adik kita kelas besar. Kak Windy ini calon pendeta basis jemaat GKI Kafling Polri. Mari, Kak Windy. Halo kakak-kakak semua, salam jumpa kembali dengan saya, Windy. Hari ini saya akan membagikan sebuah metode untuk kakak-kakak dapat mengajar di kelas besar dengan sebuah tema berkat dan hikmat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pendeta Santi tadi dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 18. Untuk anak-anak di kelas besar, kita memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah anak tahu dan mengingat ajaran Tuhan, untuk kemudian anak-anak bisa berkomitmen untuk taat pada ajaran Tuhan melalui orang tua dan guru. Jadi memang yang pertama anak-anak perlu tahu dulu, lalu kemudian dia juga perlu untuk mengingat ajaran Tuhan. Dan yang kemudian untuk dia bisa sampai pada tahap komitmen untuk taat pada ajaran Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan kirim, seperti orang tua dan guru. Saya memperkenalkan sebuah metode mengajar analisis pesan. Jadi, pada bagian ini kita akan mengajak anak untuk membaca pesan dengan teliti, untuk kemudian dipisahkan atau dibedakan isi dari pesan tersebut. Jadi akan ada pesan yang kita baca dan kita pisahkan. Pesannya dari mana? Pesannya dari ayat Alkitab kita pada hari ini. Nah, namun sebelumnya sebagai pembukaan cerita, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk bermain games. Gamesnya games tebak gambar. Jadi akan ada berbagai gambar yang kakak-kakak munculkan untuk kemudian dijadikan sebagai petunjuk yang merujuk pada suatu benda atau merujuk pada sesuatu. Kakak-kakak, sebenarnya kegunaan games ini selain untuk mencairkan suasana, juga untuk membuat anak-anak fokus pada pencerita, tapi juga sebagai sebuah pengantar yang mengajak anak-anak untuk mengambil Alkitab dan membuka kitab Amsal. Biasanya kan kita, ayo adik-adik ambil Alkitabnya dan kita buka Amsal pasal 3. Nah, tapi sebelum kita hari ini melakukan metode yang berbeda. Untuk sampai pada mengajak anak-anak mengambil Alkitab dan membuka kitab Amsal, kita pakai metode games, jadi tebak gambar. Saya memberikan beberapa contoh yang bisa kakak-kakak kembangkan atau kakak-kakak tambah soalnya menjadi lebih banyak. Yang pertama, nah kira-kira kakak-kakak ini merujuk pada benda apa? Ada bola, lalu kemudian ada nilai 100. Nah ini merujuk pada sebuah benda yang bernama ballpoint atau pulpen mungkin kalau anak-anak kenal, atau pena atau pen. Tapi biasanya juga disebut ballpoint. Ada ball, bola, dan ada poin 100, jadi ballpoint. Nah lalu kemudian ini. Kalau ini sih gampang nih kakak-kakak kayaknya. Ada dua benda nih. Apa kakak-kakak? Kertas. Kenapa kertas? Karena ada kereta dan S. Kereta S. Kertas. Lalu kemudian yang ketiga adalah ini. Apa kakak-kakak? Ada gereja atau tanda salib, lalu kemudian buku, ya jelas, ini adalah Alkitab. Nah, lalu kemudian kita akan mengajak anak-anak untuk mengambil Alkitab milik mereka masing-masing. Jadi sekarang yuk kita ambil Alkitab kita, karena kita akan melanjutkan games tebak gambar ini dari nama-nama kitab yang ada di Perjanjian Lama. Siapa yang hafal nama-nama kitab Perjanjian Lama? Nah, pasti dia bisa memenangkan games ini. Tapi belum tentu kalau dia bisa memecahkan teka-tekinya, pasti dia menang. Jadi kakak-kakak kita mau mengajak anak-anak membuka Alkitab bagian Perjanjian Lama saja pada saat ini. Karena kan memang kitab Amsal ini ada di Perjanjian Lama. Nah, lalu kemudian kita ajak anak-anak untuk membuka. Nah, kalau ini kitab apa? Ada 2 King. Ini sih gampang kakak-kakak. Iya benar, kitab Raja-Raja. Kalau ini ada angka 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah kitab bilangan. Kenapa bilangan? Kan ini semua adalah bilangan. Lalu kemudian ini, nah ini pasti paling gampang dan semua orang ketika dimunculkan langsung tahu ini kitab apa. Matahari, bumi, tumbuhan, binatang, manusia, pasti kitab Kejadian. Lalu ini, ada kertas, ada poin lagi 100, ada nilai 100, kitab apa nih kakak-kakak? Biasanya kalau kertas ada nilainya ya ulangan. Nah, lalu kemudian, nah ini yang terakhir. Ada brain atau otak, lalu kemudian ada seorang guru yang mengajar atau seseorang yang sedang mengajar. Kitab apa ini? Kitab Amsal. Nah, kakak-kakak dari sini kakak-kakak bisa melanjutkan penjelasan singkat mengenai kitab Amsal. Kenapa kitab Amsal itu dilambangkan atau digunakan dalam sebuah penggambaran brain atau otak, lalu kemudian juga dengan seseorang yang mengajar. Kenapa? Karena memang pertama kitab Amsal itu berisi hikmat. Hikmat yang menuntun kita kepada kepandaian, kepintaran. Hikmat yang membawa kita memiliki pemahaman yang benar tentang sesuatu. Lalu kitab Amsal juga mengajarkan kita untuk menjadi anak yang baik karena dia berisi banyak sekali pesan-pesan yang menuntun kita untuk menjadi anak-anak yang baik. Dan yang ketiga, kitab Amsal ini berisi informasi tentang ajaran Tuhan untuk kita lakukan. Nah, kakak-kakak dapat melakukan penjelasan singkat mengenai atau pengantar mengenai kitab Amsal pada bagian ini. Tidak usah panjang-panjang seperti sejak kapan kitab Amsal itu ada, ditulis oleh siapa, sejak tahun berapa, tidak perlu kakak-kakak, hanya berisi pengantar singkat yang membuat anak-anak paham bahwa, oh ini loh isi kitab Amsal itu berisi tentang ajaran Tuhan yang menuntun kita menjadi anak-anak yang baik. Lalu kemudian setelah itu kita bisa mengajak anak-anak untuk membuka ayat Alkitab kita pada hari ini, yakni Amsal pasal 3 ayat 1 dimulai. Lalu kemudian setelah itu mengajak mereka untuk menganalisis ayat-ayat yang diminta. Jadi tidak semua ayat akan dianalisis, hanya beberapa ayat saja. Contohnya adalah metode analisis yang akan dilakukan adalah memisahkan pesan antara yang do's dan yang don'ts, antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Contohnya di ayat pertama. Coba misalnya boleh ditunjuk satu anak kakak-kakak. Misalnya, Windy, coba kamu baca ayat 1, kamu pisahkan pesannya. Mana yang do's, mana yang don'ts, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Contohnya ayat 1. Ayat 1, maka yang boleh dilakukan adalah hati kita untuk memelihara perintah Tuhan. Hatimu memelihara perintahku. Yang tidak boleh dilakukan, melupakan ajaranku. Nah, ini kakak-kakak, lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Ayat berikutnya ada di ayat ketiga. Apa yang do's, apa yang don'ts? Minta anak yang lain lagi untuk membacakan dulu ayatnya, lalu meminta dia untuk memisahkan ayatnya. Yang boleh apa? Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Lalu yang tidak boleh adalah kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi kakak-kakak selagi anak-anak memisahkan, kakak-kakak bisa memberi sedikit penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan kalungkan itu pada lehermu, lalu tuliskan itu pada loh hatimu. Apa sih yang dimaksud dengan kasih dan setia meninggalkan engkau? Jangan sampai nih kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Berikan saja penjelasan singkat agar anak-anak juga paham dalam bahasa yang sederhana yang juga mudah untuk mereka mengerti. Ayat mana aja sih yang bisa kita pisahkan? Saya memilih ayat pertama, ayat ketiga, ayat kelima, ayat ke-6, dan ayat ke-7. Menurut saya, 5 ayat ini yang dapat kita pisahkan pesannya, dapat kita analisis pesannya untuk kita pisahkan antara yang do's dan yang don'ts. Nah, kakak-kakak bebas untuk menambahkan ayat-ayat lain yang juga termasuk dalam bacaan kita pada hari ini, lalu menuliskannya dan meminta anak-anak untuk kemudian membaca dan kakak-kakak menjelaskannya. Setelah semuanya terdaftar, setelah semuanya masuk dalam daftar,
Kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk melihat. Jadi, menurut kamu, mana sih yang paling mudah untuk dilakukan? Nah, ini kakak-kakak bisa pilih 2 anak. Kalau menurut kamu, mana yang paling mudah? Biarkan dia berpendapat. Biarkan dia mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, apa yang menjadi pendapatnya. Dan pilihlah lagi anak lain untuk melihat apakah pendapatnya sama. Kalau pendapatnya sama, belum tentu juga alasannya sama. Jadi untuk melihat, oh kalau menurut si A, yang ini yang paling mudah. Kalau menurut si B, yang ini yang paling mudah. Nah, kakak-kakak ajak mereka untuk berpendapat, ajak mereka untuk mengeluarkan suara mereka, sehingga mereka bisa memilih mana yang paling mudah. Setelah yang paling mudah, tentu yang terakhir adalah mana yang paling susah untuk dilakukan. Sama, pilih lagi 2 anak yang lain lagi, beda dari yang tadi. Biarkan mereka memilih, menurut mereka mana nih yang paling susah untuk dilakukan. Biarkan juga mereka berpendapat. Nah, kakak-kakak, pada bagian ini, setelah kakak-kakak mendengar pendapat mereka, setelah kakak-kakak juga mendapatkan alasan-alasan dari mereka, kakak-kakak bisa membuat sebuah kesimpulan. Jadi akan ada sebuah kesimpulan yang bisa kakak-kakak sampaikan, misalnya, jadi adik-adik kita sudah memisahkan nih, pesan antara yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Pesan-pesan ajaran-ajaran ini memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, adik-adik. Nah, sesulit apapun, sesusah apapun pesannya untuk dilakukan, kayak tadi, misalnya si A pilih ini, itu sangat sulit untuk dilakukan, tapi kita harus belajar untuk melakukannya. Sesulit apapun itu, yakinlah adik-adik bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Dan Tuhan pasti memampukan kita untuk kita bisa melakukan ajaran ini, ajaran Tuhan. Itu sebabnya kan Tuhan menghadirkan mereka. Tuhan mengirimkan papa, mama yang senantiasa mengajarkan kita setiap hari. Juga Tuhan mengirimkan guru-guru sekolah minggu yang juga mengajarkan kita bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana belajar firman Tuhan, bagaimana juga setia mengikut Tuhan. Juga ada papa mama yang memperkenalkan kita kepada Tuhan, membacakan kita kisah-kisah tentang Tuhan. Nah, kakak-kakak boleh di sini dijelaskan bahwa sesulit apapun ajaran yang harus kita lakukan, sesulit apapun pesan yang harus kita lakukan, Tuhan itu kirim mereka loh, Tuhan itu kirim papa mama, Tuhan itu kirim guru-guru sekolah minggu untuk menuntun adik-adik, untuk membantu adik-adik agar adik-adik bisa melakukan pesan-pesan tersebut. Nah, boleh, di sini kita masuk lagi ke sharing. Pernah nggak sih kamu ngerasa bosen banget? Misalnya bosen banget dinasehatin sama mama dan papa. Aduh, mama papa nih nasehatin saya, terus bosen banget gitu. Atau pernah juga boleh ditanya, pernah nggak sih bosen hadir ke sekolah minggu? Aduh, ngapain sih nih sekolah minggu? Bikin ngantuk aja, mendingan aku tidur, mendingan aku main games. Nah, kakak-kakak boleh tanya ke adik-adik, pernah nggak sih kamu bosen kalau mendengarkan nasihat mama papa? Lalu pernah nggak bosen ketika mendengarkan sekolah minggu, mendengarkan cerita firman Tuhan? Apakah adik-adik pernah bosan? Nah, adik-adik, nah ini kakak-kakak boleh sharing ya, maksudnya anak-anak juga boleh mengungkapkan pendapatnya. Pernahkah aku pernah bosan gitu? Boleh ditanya kenapa, terus bagaimana kamu mengatasinya. Nah, adik-adik, kalau kita bosan, Tuhan itu mengatakan juga loh di ayat 11. Apa yang Tuhan katakan? Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ternyata adik-adik, Tuhan menasehatkan kita supaya kita jangan menolak didikan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kalau mau diajak sekolah minggu bilang, aduh gak mau. Nah itu kan sama juga dengan menolak didikan Tuhan. Misalnya, aduh bosan nih sekolah minggu, udahlah aku libur aja hari ini. Adik-adik, Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan bosan akan peringatannya. Kenapa sih Tuhan ini
memberikan kita pengajaran. Mengapa sih Tuhan ini memberikan kita didikan? Mengapa sih Tuhan ini memberikan kita peringatan? Alasan pertama adalah Tuhan memberikan ajaran itu karena Tuhan mengasihi kita. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, Dia mau kita menjadi anak-anak yang baik. Dia mau kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Oleh sebab itu, Dia mengajarkan kita, Dia mendidik kita agar semakin hari semakin baik. Lalu kemudian kenapa juga? Karena orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki kepandaian adalah orang yang bahagia. Ini boleh diajarkan juga kepada adik-adik. Ketika kita punya hikmat, tahu mana yang baik dan mana yang salah, melakukannya juga, kita punya kepandaian, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Lalu yang ketiga alasannya adalah jalan yang kita lalui, kehidupan yang kita lalui ke depan adalah kehidupan yang penuh bahagia dan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan apa yang menjadi kesenangan kita, bukan apa yang menjadi kesenangan dunia ini. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan senangi. Apa yang Tuhan ingini, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, jalan yang kita tempuh adalah jalan yang berbahagia. Nah, kakak-kakak, ini kira-kira pesan sekolah minggu pada kali ini. Lalu sebagai penutup, kita bisa masuk ke dalam sesi sharing. Jadi kayak tadi, pernah nggak sih kalian tuh bosen banget? Pernah nggak sih kalian tuh nggak dengerin peringatan, nggak dengerin ajaran, nggak dengerin nasihat? Ini kakak-kakak boleh sharing. Misalnya Kak Windy sharing, Kak Windy waktu itu pernah nih disuruh Mami Kak Windy untuk ngerjain tugas, tapi Kak Windy, nanti aja deh, nanti malam, besok aja, sampai akhirnya tugasnya numpuk semua. Akhirnya pusing sendiri, gimana cara ngerjainnya, akhirnya pusing sendiri, gimana tugasnya makin lama makin banyak. Nah, kakak-kakak boleh sharing. Dampak dari kakak-kakak menolak ajaran, dampak dari kakak-kakak menolak nasihat itu apa dalam kehidupan kakak-kakak? Pasti ada dampak yang buruk ketika kakak-kakak menolak ajaran, menolak nasihat. Jadi sharing ini bermula dulu dari kakak-kakak. Jadi sebagai penutup, kakak-kakak bisa sharing kepada adik-adik. Kalau kamu menolak nasihat ini, maka waktu itu kakak dapatnya kayak gini loh. Nah, biarkan adik-adik belajar juga dari sharing kita, dan juga biarkan kita juga mendengar apa yang menjadi sharing dari mereka. Mungkin juga mereka pernah punya pengalaman ketika mereka menolak nasihat, mereka nggak mau dengerin nasihat mama papa, nasihat kakak-kakak sekolah minggu, lalu mereka dapat dampak apa. Nah, kakak-kakak kira-kira begitu metode bercerita yang bisa kakak-kakak sampaikan kepada anak-anak di kelas besar untuk tema tentang berkat dan hikmat dari Amsal pada saat ini. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Windy sudah berbagi ide yang menyegarkan bagi kita, sehingga kita boleh makin diperlengkapi untuk menyampaikan pesan Alkitab ini dengan tema berkat dari hikmat untuk adik-adik kelas besar. Kita sampai di penghujung acara pada saat ini, dan saya mengajak kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh menolong kami saat kami bersama dengan anak-anak-Mu mempersiapkan bahan ajar bagi adik-adik kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami juga boleh melihat betapa sangat luhur dan mulianya untuk boleh mengutamakan hikmat dari Tuhan itu, sehingga dengan demikian kami juga boleh menjadi teladan bagi adik-adik kami, sehingga melalui kami mereka juga senang, mereka juga boleh menyukai hikmat pengajaran yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, perlengkapilah setiap anak-anak-Mu yang terus Engkau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan pada adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih kakak-kakak semuanya, untuk Kak Deborah, Kak Purnawan, Kak Widi, dan Kak Hendra. Kita jumpa di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.